Salam saudaraku, hari ini saya ingin menceritakan kisah seorang yang sangat luar biasa. Namanya adalah Frances Jane Crosby, atau sering juga dipanggil dengan nama Fanny. Fanny adalah seorang gadis remaja tadinya yang penglihatannya kurang baik. Lalu datanglah seorang sahabat berkata, biar saya yang mengobati supaya matamu jelas. Lalu diizinkanlah oleh keluarga, namun apa yang terjadi saudaraku? Fanny malah justru menjadi buta. Kedua matanya tidak bisa melihat. Lalu Fanny hidup dalam hari-hari yang tidak bisa melihat apapun juga, sehingga dia sangat tergantung kepada orang lain, saudaraku. Tidak lama kemudian, Fanny yang remaja itu pun harus menjadi anak yatim karena ditinggal oleh ayahnya yang meninggal dunia karena sakit. Maka ibunya lah yang menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya bekerja menjadi pembantu rumah tangga di rumah orang lain. Sehingga Fanny yang masih relatif kecil itu tadi harus dititipkan di rumah neneknya. Di rumah neneknya lah dia setiap hari diajari tentang firman Tuhan. Sehingga karena dia tidak bisa melihat, neneknya selalu mengajarkan dia supaya belajar untuk menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Sehingga Fanny itu hafal. Kitab Mazmur dia hafal. Kitab Pengkhotbah dia hafal. Kitab Amsal pun dia hafal. Kitab Kidung Agung pun dia hafal, saudaraku. Dan itu membuat dia akhirnya dikenal oleh orang lain. Saking banyaknya firman Tuhan yang dia hafal. Itu pula yang membuat dia akhirnya memiliki banyak sahabat, saudaraku. Sehingga dia tidak pernah merasa minder, tidak pernah merasa sedih, apalagi merasa kecewa dengan kebutaannya. Fanny pun bertumbuh menjadi gadis dan dia menikah dengan seorang pianis, dan itu mengubah banyak kehidupannya. Sebetulnya Fanny sendiri adalah orang yang bisa main piano dan juga main harfa, sehingga mereka menjadi pasangan suami istri yang sangat serasi. Keahlian mereka akhirnya mereka pergunakan untuk menulis lagu. Dalam catatan lebih daripada 900 lagu gereja yang mereka sudah tulis. Beberapa di antaranya sangat akrab dengan kita, misalnya pada kaki salib Yesus, atau ku berbahagia yakin teguh, atau juga selamat di tangan Yesus. Itu semuanya adalah lagu-lagu ciptaan daripada Fanny Crosby tadi, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesudah itu apa yang terjadi, saudaraku? Fanny semakin dikenal di gereja-gereja, dia pun diundang ke berbagai ibadah-ibadah. Suatu hari, datanglah pendeta menghampiri dia. Pendeta berkata, sungguh yang Maha Kuasa sangat memberkati Anda dengan luar biasa. Namun sayang sekali ya, Tuhan tidak memberikan saudara penglihatan. Apa jawab Fanny, saudaraku? Dia langsung menjawab seperti ini. Jika aku bisa dilahirkan lagi, maka aku akan mengajukan permintaan agar aku dilahirkan dalam keadaan buta. Karena dalam keadaan buta ini, aku merasa tiada satu pun yang kurang yang Tuhan berikan kepadaku. Dalam keadaan buta ini pula, aku bisa mempersembahkan hidupku bagi Tuhan. Aku tidak bisa membayangkan kalau tadi sekiranya aku tidak buta, mungkin aku bukan menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Pendeta pun bingung, saudaraku. Lalu dia berkata, tapi kalau sekiranya hari ini Tuhan ingin sembuhkan, apakah kata Anda? Fanny berkata, saya ingin sekali saat saya sampai di surga, maka yang pertama sekali saya lihat adalah juru selamat saya. Saya ingin taat kepada otoritasnya. Kalau saya buta hari ini, maka itu adalah kehendak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa hati yang penuh dengan ketaatan dan penundukan diri kepada keputusan Tuhan, kepada otoritas Tuhan. Tentu saja Tuhan sanggup mencelikkan mata Fanny menjadi orang yang bisa melihat. Tapi Tuhan tidak menginginkan itu. Karena Tuhan ingin Fanny bisa berkarya, memberkati gereja, hidupnya menjadi berkat, bahkan sampai dengan saat ini. Dalam kesulitan,
dalam kelemahan, dalam kekurangan, kita cenderung untuk mencari cara keluar daripada keadaan itu. Padahal sering sekali Tuhan menjadikan keadaan itu untuk melihat apakah kita taat pada otoritasnya atau tidak. Hal yang sama pernah dipertanyakan oleh saudara-saudara Yusuf di dalam kitab Kejadian 50 ayat 20. Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadapku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Fani bukan secara kebetulan tidak bisa melihat, tapi maksud Tuhan untuk melahirkan seorang penulis himne, lagu-lagu yang berkualitas untuk selanjutnya dipakai oleh umat Tuhan memuji Tuhan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika melantunkan lagu selamat di tangan Yesus, ketika mendengar lagu di bawah kaki salib Yesus, ketika menyanyikan lagu ku berbahagia yakin teguh. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang sudah dimotivasi dan menemukan kembali harapan di dalam Tuhan. Taat pada otoritas Allah memang sering sekali tidak mudah ketika keadaan yang kita inginkan, keadaan yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan. Tapi Fani mengajarkan kepada kita, dalam segala hal, biarlah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu, dalam segala hal, biarlah kita tunduk pada otoritas Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.